Kalau perlu, mereka harus membuat ibu sembuh. Anggi mau dokter terbaik dan obat-obatan terbaik, pelayanan VVIP, dan juga tidak ada batas. Andi mengangguk. Dia menerima permintaan putrinya dengan sangat yakin. Keluarga Jaya adalah keluarga yang sangat kaya raya. Jika Anggi hanya meminta hal itu, Andi yakin keluarga Jaya tidak akan keberatan. Anggi kembali menoleh ke arah ibunya. Meskipun dia harus mengorbankan masa depannya, dia rela. Melihat ibunya terbaring lemah seperti ini membuat Anggi sakit. Dia ingin melihat ibunya sehat tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Sudah cukup selama ini ibunya mendapat pengobatan yang biasa. Anggi mau ibunya mendapatkan pengobatan terbaik. Mengandalkan asuransi terlalu banyak prosedur yang harus dijalani. Jika dengan uang yang dimiliki keluarga Jaya bisa membantu ibunya, Anggi akan merasa lebih tenang. Setelah mendengar keputusan dari Anggi, Andi langsung keluar dari ruangan itu lalu berjalan agak menjauh dari ruangan rawat istrinya. Andi mengeluarkan ponsel dari saku celana yang dia kenakan lalu memencet nomor seseorang melakukan panggilan. "Halo Tuan," ucap Andi pada orang di seberang telepon. "Ada apa Andi? Apakah kau sudah membuat keputusan?" "Anak saya mau menikah dengan anak Anda Tuan, tapi dia memiliki satu permintaan. Ini tentang ibunya. Anggi mau Tuan membiayai semua biaya pengobatan ibunya." "Kau tenang saja, kalau hanya permintaanmu, aku akan menurutinya. Karena kau sudah setuju, besok lusa aku dan keluargaku akan datang untuk menikahkan anakku dan anakmu. Tidak perlu membuat persiapan yang mewah, kita nikahkan saja mereka secara agama dulu. Toh Anggi juga masih muda, dia masih belum bisa membuat surat nikah." Jaya tersenyum tipis. "Maaf karena aku mempersulit jalanmu Andi. Aku rasa ini adalah jalan terbaik. Setelah ini aku akan kembali membuka semua akses milik keluargamu." Jaya membatin. "Baiklah Tuan, saya akan menunggu kedatangan Tuan." Hari di mana keluarga Jaya akan datang ke rumah Andi dan akhirnya tiba. Andi sudah memperingatkan Anggi untuk tidak sekolah, namun anaknya itu menolak. Dia mengatakan kalau dirinya ingin menikmati suasana sekolah lebih lama. Hari sudah semakin sore. Anggi sudah pulang dari sekolahnya dan kini sedang berjalan di jalanan kompleks dekat rumahnya. Wajahnya terlihat sangat kesal dan juga selalu menendang semua hal yang dia lihat di jalanan. Entah itu batu kerikil, batang kayu, atau apa saja yang sekiranya bisa dia tendang. "Dasar orang kaya tidak berperasaan. Bisa-bisanya kalian membeliku dengan uang yang kalian miliki. Kalian pikir kalian siapa sampai bisa membeliku seenaknya seperti itu? Aku doakan semoga kalian cepat bangkrut dan terlilit banyak hutang supaya kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan." Anggi masih terus menggerutu. Dia menghentikan langkahnya ketika melihat sebuah kaleng bekas minuman instan yang tergeletak di atas jalan. Dengan gerakan cepat, dia menendang kaleng bekas minuman itu, membuat kaleng yang dia tendang melayang ke udara. Tidak, Anggi berteriak ketika melihat sebuah mobil melaju sedangkan kaleng yang melayang di udara itu hampir jatuh menimpa mobil yang hendak lewat. Brak! Anggi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia meregangkan jemarinya membuat celah agar dia bisa melihat keadaan di depan wajahnya. Mobil itu berhenti lalu membuka kaca jendela mobilnya. "Apa yang kau lakukan anak kecil?" tanya sopir di jalan mobil itu. Anggi membungkukkan badannya beberapa kali. Maafkan saya Pak, saya tidak sengaja." Sopir itu menggelengkan kepalanya lalu menutup kembali kaca mobil yang tadi dia buka. Dari jauh Anggi memperhatikan mobil itu dan melihat seseorang duduk di bangku penumpang sambil menunduk entah sedang fokus melihat apa. Anggi kembali melanjutkan langkah kakinya. Beberapa menit kemudian dia akhirnya sampai di depan rumah. Keningnya berkerut tak kala Anggi melihat dua buah mobil yang terparkir rapi di depan rumahnya. "Apa ini mobil yang tadi ya?" tanya Anggi pada dirinya sendiri. Dia memutari mobil itu lalu memperhatikannya dengan seksama. Saat tiba di depan mobil, Anggi membulatkan matanya dan membekap mulutnya tanpa sadar. "Astagfirullah,
Ini memang mobil yang tadi, itu adalah bekas minuman yang tadi aku tendang, bukan? Ucap Anggi menunjuk noda merah di kaca mobil bagian depan. Wah, ini gawat, ucap Anggi menggelengkan kepalanya. Dia langsung menengok ke arah pintu rumahnya yang terbuka. Jantungnya mendadak berdegup kencang. Dia berjalan memasuki rumahnya dengan langkah yang sangat pelan. Assalamualaikum, ucap Anggi, mencondongkan kepala melihat ke dalam rumah. Dek. Jantung terpacu ketika netranya melihat beberapa orang sedang duduk di ruang tamu. Pakaian mereka sangat rapi, juga berpenampilan mereka tidak bisa dibandingkan dengan penampilan keluarganya sehari-hari. Kamu sudah pulang, nak. Masuklah ke kamar dan ganti baju pakaianmu. Calon suamimu dan calon mertuamu sudah menunggu. Ujar Andi mendorong punggung Anggi untuk masuk ke kamarnya. Anggi menurut meskipun kepalanya masih tidak menoleh dan masih memperhatikan orang-orang yang sedang duduk di sofa. Dalam hati dia menggerutu. Astagfirullah, apa bandut tua itu yang akan jadi suamiku? Tanya Anggi dalam hati. Aku harus kabur, aku nggak mau jadi istri pedofil. Aku harus cari cara supaya bisa keluar dari sini. Anggi menggigit kuku-kukunya. Dia mondar-mandir seperti setrika di laundry. Dia tidak bisa hanya duduk diam mengut-mengut seperti orang bodoh. Anggi terus mencari cara untuk melarikan diri. Dan saat dia melihat spray yang terpasang di ranjangnya, tiba-tiba dia memiliki sebuah ide berlian muncul. Anggi mendobrak-abrik isi lemari bibirnya, tertarik ke atas saat dia menemukan beberapa spray di lemarinya. Maafkan Anggi, ayah, tapi Anggi tidak mau kalau harus menikah dengan orang setua itu. Anggi takut, bagaimana kalau malam pertama Anggi? Amit-amit, celotehnya sambil menggigit ngeri. Anggi membuat simpul pada setiap ujung spray yang dia ambil. Tadi perlahan dia berjalan menuju jendela kaca kamarnya. Astagfirullah, kenapa kamar ini tinggi sekali? Seandainya aku adalah Rapunzel, pasti akan sangat mudah turun dari sini. Sekarang dia mulai celingukan mencari tempat untuk mengikatkan spray. Itu dia. Anggi mengikatkan spraynya pada kaki ranjang yang dia miliki. Setelah dia memastikan kalau ikatannya kuat, Anggi melemparkan bagian terpanjang dari spray itu ke luar jendela kamarnya. Bismillah, maafkan Anggi ya Allah, tapi Anggi tidak mau menikah dengan laki-laki setua itu. Tolong selamatkan Anggi, amin. Anggi terus berceloteh sembari turun dengan perlahan. Sementara di bawah seorang laki-laki tampan yang memiliki perawakan tinggi dengan setelan rapi menautkan kedua alisnya saat dia melihat seorang yang mengenakan seragam SMA meluncur turun dari lantai 2 bangunan yang ada di depannya. Laki-laki itu sedang menelpon, namun karena dia melihat simpul tali yang ada di spray yang orang itu gunakan akan terlepas, dia langsung melempar ponselnya dan berlari menuju tempat di mana orang itu akan terjatuh. Dan di dalam kamar, Bayu sedang berusaha mencari sosok Anggi yang sejak tadi tidak muncul setelah orang-orang di ruang tamu menunggu cukup lama. Matanya terbelalak saat melihat sebuah spray terikat ke kaki ranjang Anggi dan terbentang keluar dari kamar jendelanya. Kak Anggi, teriak Bayu kepada Anggi. Anggi mendongakkan dan Anggi berteriak dengan sangat keras karena simpul tali yang dia buat terlepas begitu saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Bayu spontan. Bruk. Ya Allah, apa Anggi sudah meninggal? Apa Anggi langsung masuk ke surga? Kenapa ini tidak sakit? Batinnya berbicara dengan mata yang terpejam. Bayu bergegas untuk turun ke bawah melihat keadaan Anggi, begitupun dengan orang-orang yang ada di ruang tamu. Mereka semua langsung keluar karena mendengar teriakan Bayu dan Anggi. Perlahan Anggi membuka matanya pelan, sangat pelan karena dia takut apa yang dia pikirkan benar-benar terjadi. Anggi menggerejapkan matanya saat netranya bertemu dengan netra seseorang yang terlihat sangat tampan. Mata tajamnya membuat Anggi diam, tidak bisa berkutik. Apakah seorang malaikat? Gumam Anggi menyentuh wajah tampan itu lembut. Sepertinya aku memang masuk surga, ucapnya lagi. Anggi, teriak Andi menghampiri putrinya. Ayah, kenapa di sini? Ada ayah. Apa aku akan kembali ke dunia nyata? Aku tidak mau. Aku mau di sini saja. Biarkan aku melihat malaikat ini lebih lama. Anggi, kamu tidak apa-apa, nak? Tanya Andi membantu Anggi turun dari gendongan laki-laki yang sejak tadi dia mendengar celotehan tidak jelas dari mulut Anggi. Ayah, panggil Anggi. Dia menoleh ke arah ayahnya lalu menoleh ke arah malaikat tampannya. Anggi masih hidup, ayah? Tanya Anggi polos.
peletak. Andi menjitak kening Anggi dengan jemarinya. Kau ingin kabur, hah? Dari lantai setinggi itu bagaimana kalau Nak Rehan tidak ada di sini? Kau pasti sudah masuk rumah sakit, Anggi.